alhamdulillah. Tapi sebenarnya alasan dia lari itu bukan karena saya. Tapi mungkin kalau ada pengaruh dari saya, alhamdulillah. Cuma memang itu karena keinginan dia yang memang waktu itu pas lagi katanya nih ya, pas lagi nganterin saya ikut World Major Marathon di luar, dia ngelihat ada orang lansia yang usianya udah nggak muda lagi, udah wah bener-bener mungkin di atas 65 tahun, tapi dia masih ikutan full maraton 42 kilo 195 meter. Dan lansia itu kuat dan dia happy banget larinya. Jadi itu yang bikin penasaran, kok orang tua itu happy ya, kok orang tua itu larinya asik-asik aja, santai-santai aja, aman-aman aja. Nah di situ dia mulai merasa kayak tertantang, terinspirasi. Apa sih serunya, padahal dari dulu teman-temannya udah banyak yang ngajakin lari, bahkan adiknya sendiri juga dari dulu ngajakin lari, cuma tapi dia belum into. Dan akhirnya baru ya mungkin sekitar beberapa bulan terakhir ini mulai ambil pelatih, latihan supaya apa, supaya punya tahapan yang benar, supaya kita bebas dari cedera. Karena olahraga lari itu kelihatannya emang gampang, tapi kalau kita larinya jarak jauh itu kan istilahnya nih, kalau kita mobil, analoginya mobil, semuanya tuh harus diservis dulu, kaki-kakinya, oli, mesin, radiator, semua mesti dicek gitu loh, dan dikuat-kuatin lagi sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Nah bahayanya kalau buat teman-teman pelari yang baru lari terus langsung ikutan race dan jaraknya jauh, nah itu kebanyakan cedera. Jadi buat teman-teman kalau mau ikutan lari mungkin bisa tanya sama teman-temannya yang udah pernah ikutan lari tahapannya seperti apa supaya bebas dari cedera. Tapi Kak Ririn sendiri awal mula diajak lari sempat ngeluh juga nggak sih Bang? Apalagi kan bisa dibilang jarak jauh juga nih. Ada memang, dia kayak proses apa ya, penjajakan gitu loh, kayak melakukan PDKT sama lari. Ada dia, ini aduh pegel nih, ini begini ya ampun nih harus banget ya, besok harus lari 5 kilo, besok harus lari 10 kilo, besok harus lari 15 kilo gitu, ini harus ya. Iya, supaya kaki-kaki kamu kuat, supaya otot-otot kamu nanti siap pas begitu kamu ikut race. Ya mungkin total menu latihan 70% sampai 75% dia jalanin, alhamdulillah kemarin lancar, aman, dan finishnya alhamdulillah juga finish strong. Artinya dia mendapatkan efek yang menyenangkan. Nah kalau habis lari biasanya kalau teman-teman trauma tuh kalau karena kecapean, karena cedera, terus ada sesuatu hal yang bikin dia kayak aduh nggak enak nih lari, ternyata Ririn suka happy, apalagi dapat medali finisher, terus udah gitu waktunya juga ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jujur saya kaget gitu, waktu pas saya lagi mau jemput Ririn, saya diajak malah suruh MC gitu loh, untuk ngasih support buat finisher yang lain. Ya udah, saya merasa jiwa pelari saya terpanggil, karena kan kalau orang mau finish itu perjuangan terakhirnya tuh di situ gitu. Semakin dikasih semangat dia semakin kayak dapat booster lagi, dapat tenaga lagi. Nah di situ saya kayak ayo semangat semua all runner, sedikit lagi push gitu. Tiba-tiba muncul Ririn, padahal di kepala saya itu mungkin ya masih sekitar 20 sampai 15 menit sampai 20 menit lagi lah. Ternyata dia udah muncul. Jadi artinya udah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Bahkan pelatihnya juga kaget. Ririn sempat ngalamin kram juga nggak sih pada saat ikut lari tersebut? Ngalamin kram alhamdulillah enggak. Cuma memang ada kendala kayak penyesuaian otot apa, tapi semuanya teratasi dan dia enjoy banget. Kalau dilihat dari foto-fotonya dia selalu happy, selalu senyum. Itulah yang membedakan kalau kita saat latihan sama saat race. Nah kalau race itu dari puluhan ribu orang, semuanya kita punya visi, misi, dan energi yang sama gitu, rasa yang sama. Kita lari sama-sama, terus juga startnya sama, di titik yang sama, lintasannya sama, terus nanti finishnya di tempat yang sama. Jadi benar-benar kita temennya banyak. Dan kita nggak perlu takut karena pasti di belakang kita ada lagi. Dan kayak mungkin buat teman-teman yang mau ikutan lomba lari kan, paling terakhir, paling tenang aja. Yang punya pikiran kayak kalian tuh banyak, jadi pasti ada temannya. Banget senang. Dan ini kan hobi yang positif,
gitu loh. Karena pada akhirnya kesehatan itu adalah investasi yang paling berharga. Karena kalau kita tua nanti punya uang banyak, punya apa-apa ada aja, mau ngapain aja ada, tapi kita nggak punya yang namanya kesehatan, wah itu yang bahaya. Kita nggak bisa nikmatin. Mendingan punya uang banyak tapi sehat, bisa menikmati, daripada punya uang dikit sakit. Nggak enak banget pilihan saya. Dikit sakit lagi. Ada rencana ikut maraton luar negeri nih Ada, tahun ini? ada. Nah, ini juga salah satu rangkaian saya, Ririn, Rini, dan suaminya Rini, Michael, untuk ikutan Berlin Marathon di September nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, sehat juga. Nah, kalau kemarin Ririn udah enjoy, mudah-mudahan nanti ini kan jaraknya lebih panjang lagi. Jadi artinya 2 kali lipatnya yang kemarin di Bandung. Kalau kemarin kan di Bandung cuma 21. Nah, di Berlin nanti 42. Ya, kurang lebih Jakarta Bogor lah. Iya, Jakarta Bogor. Tapi pengen nanti sampai tuanya kayak gitu ya, kayak Mau. Ririn terinspirasi gitu kan. Nah, kita sampai tua pengennya kayak gini terus, kita ngelakuin sesuatu yang memang kita suka. Jadi biar, kalau Ririn bilang biar makannya banyak, tetap nggak dikurangin, karena dia hobi makan, kita suka kuliner juga, suka traveling juga. Jadi kan kalau hari tuanya kita mau tetap melakukan hal-hal seperti itu, ya kita harus sehat, harus fit. Tapi memutuskan untuk ikutan maraton di Berlin itu berempat, kenapa nih? Padahal Ririn itu yang memutuskan. Saya didaftarin sama dia. Nggak tahu deh. Nggak tahu, tiba-tiba dia tuh punya inisiatif untuk aku harus ikutan. Tiba-tiba dia bilang, aku udah daftarin kamu ya, tolong cariin aku pelatih, aku mau latihan. Loh, jadi dia daftar dulu baru dia latihan. Kalau orang kan latihan dulu baru daftar, kalau dia daftar dulu baru latihan. Nah, baru di situ pelatihnya pusing. Berapa bulan lagi? Wah ya, gitu. Karena memang ada prosesnya, ada jangka waktu yang aman untuk seorang pelari pemula untuk mendapatkan performa yang boleh dikatakan siap untuk ikutan. Karena banyak juga teman-teman kita pelari yang nggak siap atau mungkin menyepelekan yang namanya safe running, amit-amit cedera, lebih parah lagi bisa meninggal. Bang, mungkin selain